Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ayat-ayat yang berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita ini, kita sepakat di dalam iman Kristen dimaknai sebagai penderitaan sampai penyalipan Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Alkitab kita ini tidak hanya dibaca dan dimiliki oleh orang Kristen, tetapi Alkitab ini adalah merupakan kitab suci yang dibaca oleh orang Yahudi juga. Karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara, ayat-ayat ini baru saja ini diperdebatkan. Apakah ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus ataukah ayat ini berbicara tentang bangsa Israel secara keseluruhan? Ini yang seringkali menjadi bahan perdebatan kita, bahkan pihak lain pun yang sesungguhnya mestinya tidak memperdebatkan ini, itu menjadi bahan perdebatan. Saudara-saudara, yang pertama harus kita lihat sekarang, apakah ayat ini berbicara tentang Mesias yang akan datang? Nah, baik orang Yahudi itu berpisah dengan kita atau kita berpisah dengan induk kita Yahudi, itu sejak tahun 90 Masehi. Saudara bisa bayangkan, yang Katolik dan yang Ortodok ini tentu percaya Tuhan Yesus. Amin. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan dan merupakan penggenap dari nubuatan kitab Taurat dan kitab para nabi. Otomatis kalau dia membaca Alkitab ini perjanjian lama, ini di Museum Israel, tentu kedua-duanya percaya. Orang Yahudi sampai sekarang belum yakin bahwa Yesus itu menggenapi nubuat Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya, kenapa Alkitabnya masih satu? Nah, saudara-saudara ya, Alkitabnya masih satu. Artinya bahwa Alkitab itu dimiliki oleh dua kelompok agama, yang satunya Yahudi, satunya Kristen, berpisah 2000 tahun, tapi Alkitabnya masih satu, yaitu perjanjian lama. Orang Yahudi tidak menyebut perjanjian lama, mereka menyebut Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, tapi isinya sama. Lalu yang beda apanya? Yang beda penafsirannya. Orang Yahudi tidak percaya dengan perjanjian baru, karena bagi mereka perjanjian baru belum datang, karena Mesias belum datang. Tapi mereka sampai hari ini masih menunggu kedatangan Sang Mesias, dan mereka belum menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi kitab suci kita yang namanya perjanjian lama adalah sama dengan kitab suci orang Yahudi. Artinya tuduhan pemalsuan Alkitab yang selama ini dikembangkan oleh orang-orang di luar kita itu tidak bisa diterima, alias tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa iman Kristen itu tidak mengarang-arang, saudara-saudara. Bunyinya seperti ini: umutar lalmet hamisfot lanusrim ulemiskam aldeteno. Dan diperbolehkan kamu mengajarkan perintah-perintah Taurat itu kepada orang-orang Kristen, katanya. Karena apa? Dengan harapan mereka bisa ditarik kepada iman Yahudi kita, aldetenu. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap penafsiran kita tentang Taurat, penafsiran kita tentang hukum para nabi itu menyimpang. Tetapi teksnya tidak menyimpang. Dia mengatakan begini, kalau kepada orang Kristen boleh diajarkan Taurat, tapi sebaliknya dia mengatakan
fi ainu mutardifar mizah li yisma'elim, tapi kamu tidak boleh mengajarkan hukum-hukum yang sama ini kepada orang muslim. Ini kata Rambam, seorang rabi di abad pertengahan, rabi Yahudi. Ya, dia menulis buku yang disebut sebagai Hilkot Tisufah atau Respon Rambam nomor 149. Kepada orang Kristen boleh diajarkan Taurat, tapi kepada orang muslim dilarang diajarkan Taurat. Alasannya apa? Begini alasannya. Levi mahsidu alahem al-imunatam syetorah zu'einah min hasimayim. Itu karena kepercayaan orang muslim itu bahwa mereka tidak percaya Taurat kita ini asli, punya asal usul surgawi. Karena apa? Orang muslim itu percaya bahwa ada kitab Taurat. Tapi begitu disodorkan Taurat yang ada pada kita, kata Rabi ini, kalau cocok dianggap itu firman Tuhan. Kalau tidak cocok mereka menuduh pemalsuan. Itu yang orang Yahudi tidak mau mengajarkan Taurat kepada orang muslim. Nah bahkan kalau cocok itu misalnya ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Alkitab, itu diterima. Padahal itu bukan nubuat untuk Muhammad. Misalnya di dalam kitab Kidung Agung ya, pasal 5 ayat 16. Kata-katanya adalah manis semata-mata. Hukum mamtakin be kulu mahmadim. Kulu mahmadim. Mahmadim itu menarik ya. Be kulu segala sesuatu yang ada padanya menarik. Zehtoti ve zehrei binot Yerusalem. Itu berbicara tentang apa? Tentang pujian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan sebaliknya seluruh pasal itu. Jadi diartikan wikulo mahmadim. Ini kan mirip dengan kata Muhammad kan. Itu ditafsirkannya Muhammad padahal konteksnya tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Itulah yang ditekankan berkali-kali oleh pengkhotbah muslim India yang namanya Zakir Naik. Yang nantinya katanya bulan Agustus dan September mau datang ke Indonesia. Makanya orang Yahudi tidak suka dengan cara mereka untuk menafsirkan Taurat, padahal itu mereka tidak punya hak untuk menafsirkan Taurat. Oh, itu bukan kitabnya katanya. Makanya jangan dilarang mengajarkan Taurat kepada orang-orang Ismailim atau orang-orang Muslim. Karena kalau cocok mereka ambil itu, kalau nggak cocok mereka tuduh pemalsuan. Tapi kepada orang Kristen boleh. Karena apa? Orang Kristen punya Taurat yang sama dengan Taurat kita. Ini yang disampaikan oleh Rambam ini. Kemudian dia mengatakan, tapi umat Kristen menerima bahwa pandangan kita tentang Taurat yang tidak berubah. Hanya saja mereka salah menggambarkannya dengan penafsiran mereka yang kurang memadai. Karena itu dia mengatakan, karena tidak ada yang ditemukan dalam kitab suci mereka orang Kristen yang berbeda dengan kitab suci kita orang Yahudi. Clear. Jadi artinya orang Kristen dan orang Yahudi itu berbagi Taurat. Karena Taurat kita sama dengan Taurat Yahudi, hanya penafsirannya berbeda. Di mata orang Yahudi, Kristen itu melakukan kesalahan tafsir. Tapi di mata kita, orang Yahudi, pemahamannya belum sempurna. Karena belum sampai pada penggenapannya, yaitu Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib. Dan kematiannya itu menjadi korban penebus salah, penebus dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, jadilah kita pewarta damai. Jadilah kita membawa kesejukan. Injil itu bukan berita yang menteror orang. Injil itu berita pembebasan. Apa yang di mata dunia kekalahan, ya sehingga Yesus itu disalibkan, tapi kan dia tidak mati selama-lamanya. Dia hanya 3 hari 3 malam kemudian bangkit di antara orang mati, menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah masa depan kita.
kebangkitan Yesus masa depan gerejanya, kebangkitan Yesus masa depan umat yang percaya kepadanya.